manusia rendah hati. Tidak ada lagi kesombongan, tidak lagi adigung, merasa hebat. Karena memang kita tidak berdaya. Yang ketiga adalah, ini adalah new normal, saatnya kita harus bekerja sama. Tidak ada satupun sekarang yang merasa paling penting, paling berjasa, paling bisa. Rakyat tidak bisa juga tanpa pemerintah yang benar mengurusnya. Pemerintah tidak bisa tanpa kedisiplinan rakyat, tanpa dokter, tanpa aparat, tanpa daya dukung dari berbagai pihak, tidak bisa. Jadi new normal adalah normal yang penuh dengan kekompakan. Yang keempat, new normal adalah normal dalam kepedulian. Terbukti sekarang ya, bahwa hanya dengan saling peduli, kita peduli kepada perjuangan pengorbanan dokter, kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sangat lapar, tidak punya pangan, kita juga peduli kepada aparat yang harus jaga di jalan, kita peduli kepada segala-gala binatang yang juga lapar. Ini adalah zaman baru, zaman kepedulian, zaman kepekaan hati, zaman peduli kepada sesama, bahkan kepada lingkungan kita. Dan yang kelima, new normal adalah mutlak, adalah zaman kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, jelas sekali kita hanya akan menabung bencana dan masalah. Disiplin dalam ibadah. Kita harus benar-benar menegakkan kembali sebagai hamba. Dalam new normal, tidak ada disiplin dalam ibadah adalah petaka. Disiplin di dalam protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, senantiasa bersih, hidup bersih. Disiplin di dalam benar-benar berkarya, walaupun situasi seperti ini kita harus kreatif. Tidak boleh kita menjadi lemah. Tanpa kedisiplinan, kita tidak akan bisa mendapatkan banyak hal kecuali mendapatkan kerugian. Andai kata kita hidup dengan keyakinan, dengan ketawaduan, dengan kekompakan, dengan kepedulian, dan dengan kedisiplinan, semoga kehidupan normal baru ini akan jauh lebih berkah. Wallahu alam, itulah prolognya. Pak Mardiko juga punya new normalnya. Bagaimana Pak Faruk? Sedang dicoba pakai laptop, tadi menggunakan HP belum bisa. Oh iya. Baik, semuanya memang sedang diikhtiarkan, Masya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita tidak gagap dan gugup dalam kehidupan yang serba kurang jelas seperti sekarang ini. Kita harus tetap mengutamakan hal yang terpenting dalam Islam, yaitu keselamatan. Ya, jangan sampai kita menjadi konyol, karena keselamatan jiwa adalah prioritas utama dalam ajaran Islam. Terlepas kita akan ditakdirkan sakit atau meninggal, dan kita juga tidak boleh membiasakan hidup ikut-ikutan, karena orang lain mulai turun, mulai ramai, lalu kita ikut-ikutan, baru akan terasa nanti kalau na'udzubillah, kalau ada yang kena. Kemarin sedih sekali melihat bagaimana yang sakit tidak bisa ditengok, dan yang meninggal pun ternyata tidak bisa seperti biasanya, sehingga ada kejadian yang harus dikeluarkan dari ruang jenazah, dan tentu semua ini karena ingin kebaikan. Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa ujian ini akan menjadi lebih berat kalau kena, ya. Kalau tidak kena, belum kena, mungkin kita masih menganggap remeh. Juga mendengar dari yang sudah pernah terkena dan menceritakan bahwa ya sangat tidak mudah itu kalau sudah terkena positif, baik secara psikologis dirinya, baik secara fisiknya juga tidak bisa normal kembali, juga secara hubungan dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan masyarakat, karena walaupun sudah sembuh, tetap akan ada kecurigaan, carrier, dan sebagainya. Jadi memang langkah kita menjauhi potensi kita terkena wabah ini harus menjadi prioritas utama. Terlepas dari takdir Allah kita kena atau tidak, ya, tetapi ikhtiar yang optimal. Dalilnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz.
berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, hidup sehat adalah bermanfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Ya, itulah prolog perjumpaan kita kali ini. Bagaimana Pak? Ada kendala lagi? Pak Madrigunya dari tadi sudah memberi Sedang info. dicoba, sedang dicoba. Mudah-mudahan sekarang bisa. Coba ya. Sudah ada kontak lagi? Sudah. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Jangan ikut-ikutan untuk meniru sesuatu yang tidak benar, ya. Jangan sampai kita lihat orang keluar rame-rame, kita keluar, orang ke pasar, kita ke pasar. Tidak boleh kita bertindak berdasarkan hanya perkiraan, tapi harus semuanya berdasarkan informasi yang bal. Memang sejujurnya kita sedih bahwa ya keadaannya seperti ini, kadang simpang siur, tetapi kita tidak bisa bersandar kepada kesimpang siuran ini sehingga kita bertindak konyol. Sahabat-sahabatku yang baik, tetap kreatif, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehilangan iman dan imun. Ini penting ini. Kemarin membaca tulisan Mas Amri, tetaplah berolahraga sambil menguatkan iman dan imun. Iman dikuatkan dengan memperbanyak zikrullah, ketaatan, dan imun tentu saja diantaranya dengan menjaga makanan, menjaga istirahat yang proporsional, menjaga olahraga, dan menjaga hati. Karena ternyata daya tahan tubuh kita, imunitas kita cepat ngedropnya andai kata hati kita tidak terjaga alias sering stres. Ya, mudah-mudahan kita semakin terampil memanage pikiran, perasaan kita sehingga dengan izin Allah, iman dan imun kita tetap kuat. Jam 5:30. Sebentar, saya harus ngecek nih, kasihan kalau. Saya coba telepon dulu ya, kawan-kawan. Ya, jadi setiap kajian pagi kita upayakan variatif. Siapa yang kira-kira kenal, undang, bicara, dan mungkin besok lusa dari Korea ya, mudah-mudahan besok dengan Korea. Besok atau lusa, Duta Besar Korea, Pak Umar Hadi, itu juga sahabat ya, teman lama. Kemarin kontak karena Korea itu termasuk yang sangat bagus penanganannya, tapi baru sehari dibuka dengan new normal, ternyata langsung ditutup lagi. Mungkin kalau kita mendengar langsung kisah dari sana akan banyak hikmah yang didapat. Yang jelas bahwa semua kecerdasan, semua kehebatan dari setiap orang diuji dengan situasi ini, nampak sekali kelemahan, kebodohan, kekurangan, ketidakberdayaan kita. Nah, ini mudah-mudahan membuat kita semakin merunduk, semakin yakin kepada Allah. Dan ini adalah hal yang terpenting. Jadi kalau dari kajian ketauhidan, apa sih yang paling penting dari adanya wabah ini? Ya, yang paling penting dari wabah ini adalah kita jadi sangat mengenal dan meyakini, tambah yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahakuasaannya atas segala-galanya. Nah, ini yang paling utama. Yang kedua yaitu makin merunduk kita. Kalau ke Allahnya makin yakin, kita juga semakin yakin tentang kehambaan diri kita. Masih ingat hamba itu apa? Satu, la haula wala quwata illa billah. Kita ini yakin bahwa kita tidak berdaya tanpa dikuatkan Allah. Yang kedua, kita ini jahil, tidak tahu apa-apa kecuali dengan ilmu dan bimbingan Allah. Yang ketiga, kita ini fakir, tidak punya apapun dari awal sampai akhir, kecuali cuma yang dititipkan Allah.
Dan yang keempat, ya kita ini punya dosa dan maksiat yang ditutupi Allah dan diberi kesempatan tobat dan Allah Maha mengampuni. Kalau kita berhasil menemukan kemahabesaran Allah dan juga kehambaan diri kita, insya Allah banyak berkah dari adanya wabah ini. Tapi kalau sebaliknya, makin bahaya. Nauzubillah min dzalik. Sepertinya ada kendala ya, Pak Faruk. Iya, sedang dicoba lagi ya. Punten Ya. semuanya. Ada kontak lagi? Sedang via WA. Oke, ya. Ya, memang begitu, niat sudah ada, ikhtiar juga sudah maksimal, tapi terkadang ada ujian yang tidak diduga, yang biasa-biasanya lancar, tapi kalau waktunya diuji, ya beginilah. Dan kita tidak usah panik, tidak usah heboh, tidak usah riweh. Kita manfaatkan kalau nasi jadi bubur, bagaimana bubur jadi bubur ayam spesial. Kita terus bergerak mencari solusi yang manfaat. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Faruk sampai kita nunggu. Nah, A juga ada pertanyaan A. Coba Pak Faruk bacakan, punten. Bentar, dipilih dulu. Iya. Siap, sedang masuk katanya. Ya. Ini dari Kang Agus dari YouTube Pak ya. Kang Agus Salim. Ya. Kang Agus Salim. Tentang COVID ini jadi pertanyaan ujung-ujung langsung, tapi bagaimana kalau wabah ini sebenarnya dibuat dan diciptakan manusia secara menyengaja untuk kepentingan bisnis pada kelompoknya? Alhamdulillah beliau sudah gabung. Suara gimana suara, punten? Ya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perjuangan dulu sedikit ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas? Alhamdulillah. Ya, manggilnya apa nih? Mas Bowik, Mas Bosman, Mas Matigo apaan nih? Bagusnya. Udah Terima kenal. kasih atas. Ya. Terima kasih atas. Ya, Wowi aja. Oh, nggak apa-apa ya, karena kita terima kasih atas kebersamaannya. Maaf ini baru kemarin kontak-kontaknya habis, katanya siapa nih yang ya udah Mas Wowi ya siap. Dan ada keadaan A juga udah lama dapat kiriman-kirimannya. Jadi waktu kita cuma sampai jam 6, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, santai. Ya sehat Mas. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, seperti biasa ditemani bunga ini. Pohon. Gimana Mas, ini bisa menikmati episode wabah ini? Yang jelas saya belum pernah seumur-umur 3 bulan berada di rumah bersama keluarga. Ini ya syukuri, karena benar-benar selama sekian puluh tahun berbisnis, bekerja, ini adalah barokah dari sisi lain, karena mengenal sisi lain dari keluarga, dari anak, dari rumah sendiri bahkan. Berarti wabah ini bagian dari karunia bagi orang yang bisa mengambil hikmah ya. Amin. Apa aja kira-kira hikmah yang bisa didapat dari wabah ini? Saat ini kalau boleh jujur, secara pribadi saya itu melihat banyak perubahan yang ke arah positif. Dari sisi bisnis tapi ya. Gak apa-apa, bebas dari mana aja. Dan karena memang sejak 3 tahun terakhir saya memang memfokuskan di dunia digital. Jadi entah mengapa ini masalah COVID ini menjadi kayak windfall. Jadi punten. Jadi windfall itu dalam artian yang tadinya misalnya omsetnya 10 gitu ya. Ya jadi 12, jadi 13 gitu ya. Dan di mana teman-teman yang belum digital ada bermasalah. Hanya itu aja, gitu aja paling yang. Jadi saya melihat dari sisi yang lain, dan saya pernah memprediksi bahwa jangan-jangan 2030 atau tahun 2030 ini ke depan, 10 tahun dari sekarang ini, kayaknya memang bisnisnya ke arah ini gitu ya. Jadi kita
jadi kecepatan aja nih yang harusnya mungkin tahun 2022, 2023 gitu ya, total dipaksa sekarang gitu ya, kita dipaksa dewasa gitu. Menarik bagi saya. Oh, menarik ya, karena emang kan cara berpikir Mas Wowik ini out of the box ya. Memang banyak hikmah lah. Pasti kalau Allah menakdirkan sesuatu tuh pasti kebaikan kok. Tinggal jeli atau tidak kita bisa melihatnya. Oh, jadi Mas Wowik lihat yang positifnya itu adalah diantaranya bab digital ini ya. Betul. Ya, termasuk kita sekarang sedang berdigitalan ini ya. Betul. Kalau nggak kita akan ke tempat AA itu bisa 2 jam gitu ya kita nyetir. Gitu. Iya, dan ketemuannya juga cuma beberapa menit, lagi susah. Kayak dulu waktu ketemuan di Alatif ya. Betul. Masih ingat kah? Baik, gimana lebih detailnya tuh tentang dunia digital ini menjadi sesuatu yang akan dahsyat dari saat ini ke depan. Bagaimana prediksi seperti apa itu? Tadinya saya melihat bahwa ketika 5G ada di Indonesia, kira-kira tahun 2022. Ini prediksi ya, punten. Jadi bebas. 2019 saya melihat 2019 ini kayaknya 2022 2023 ini dunia akan menjadi digital karena 5G kan kecepatannya bisa hampir 10-20 kali dari 4G gitu ya. Sehingga bisa melakukan, misalnya kalau dunia kedokteran bisa melakukan operasi, dokternya di Singapura, pasiennya di Papua, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak adanya lag time atau benar-benar tajam itu gambar-gambarnya, sehingga guru bisa ngajar dari Jakarta, murid dari Papua, murid dari Ambon, itu bisa mendapatkan ilmu yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dan wah, saya pikir 2022 mengerikan sekali gitu. Ini game changing gitu ya. Apa yang terjadi lagi di 2030? Itu prediksi saya. Nah, ketika COVID ini terjadi, karena itu saya masuk dunia digital gitu ya. Nah, ketika COVID ini terjadi itu seakan-akan percepatan yang tadinya harusnya 2022, 2023, total kepaksa kita bermain sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini, bayangkan pendapat saya ya, sekolah itu yang paling mahal adalah biaya gedung kampus, gedung sekolah. Sementara kalau murid-murid dikasih iPad, itu paling cuma 200-300 ribu, dikalikan sekian juta anak, mereka bisa dari rumah dengan kecepatan yang tinggi. Ini sekolah akan merubah banyak hal. Sekolah itu bukan lagi harus pagi, siang, malam gitu ya. Sekolah mungkin datang ke sekolah itu hanya untuk mempraktekkan ilmu-ilmunya. Jadi sekolah itu cuma masalah sosial, masalah praktek ilmunya gitu ya. Belajarnya di rumah gitu. Dan ini menghemat banyak hal, dia tidak harus bolak-balik keluar dari rumah, aman anak-anak dan lain sebagainya. Saya merasa ini, wah, ternyata dunia maju gitu ya. Maju itu dalam artian cepat sekali total menjadi sekarang. Kaget-kaget saya. Maksud saya pikir di usia nanti kepala 6, kepala 70 hal itu terjadi gitu ya. Ternyata sekarang gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, di antaranya lalu tentang bisnis, bagaimana kok jadi bisa untung begini bisnis? Analisa bisnis di zaman digital dipercepat ini. Jadi kita tahu ya, kita punya beberapa unit usaha yang berjual baju muslim, ada food, saya lupa lagi ini. Jadi satu hari lah. Jadi contoh ini ya, baju muslim ya. Satu hari dulu kita menjual sekitar 500 baju muslim, cowok cewek gitu ya. Nah, ketika kena PSBB itu kan Tanah Abang tutup. Sementara orang tetap aja akan berlebaran dan berbaju muslim dan lain sebagainya, karena memang pertumbuhan bisnis berbau muslim ini growth-nya 10 tahun terakhir luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, itu mendadak penjualan kita yang tadinya 500 sehari jadi 1000 sehari, jadi 1500 sehari, sampai akhirnya kita di Jogja harus menambah gudang dan lain sebagainya. Jadi tetap aja orang belanja itu tetap, hanya tidak ke Tanah Abang gitu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang sudah 400 tahun dengan omset hampir 400 miliar per hari, tahu-tahu harus tutup.
pasti pindahnya ke digital gitu. Jadi pasarnya bergeser. Nah, ini yang waktu itu jadi bagi saya ini adalah windfall. Kok ternyata orang tetap belanja gitu ya, tetap belanjanya lewat digital aja. Itu yang kita salah satu yang saya melihat positifnya. Yang kedua adalah saya ini punya satu usaha yang menarik untuk UKM, namanya Santara Equity Crowdfunding, di mana pembiayaan bagi hasil itu urun dana. Ini pakai digital. Jadi kalau seseorang ini memerlukan dana katakanlah 700 juta gitu ya untuk dia memberikan 30% sahamnya gitu. Nah, teman-teman ini langsung dengan digital udah ikut 5 juta, ikut 2 juta, ikut 10 juta dan lain sebagainya. Itu 2-3 jam bisa sold out dan UKM kita langsung tumbuh gitu ya. Dan ini yang saya bilang merubah yang tadinya konvensional menjadi digital. Nah, dua hal itu membuat saya menjadi semangat dengan perubahan ke arah digital. Begitu ya. Berarti yang bakal rada nelangsa ini yang gaptek ya. Yang tidak akrab dengan dunia digital ini bakal nelongso gitu. Sebentar kok, sebentar. Karena saat ini ya, saya lihat generasi muda yang di bawah 40 tahun, anak-anak milenial ini, saat ini lagi cepet-cepetan buat aplikasi untuk membuat UKM-UKM itu menjadi digital, gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang dengan menjadi digital, mereka cuma plug and play, ya seperti Zoom tadi, plug langsung bisa. Digital ini artinya dia punya point of sales, dia punya software untuk accounting system, dia punya software untuk distribution system, dia punya software untuk menerima payment. Maksudnya gini, bisa dibayangkan kalau kita ada pembeli dari Malaysia, dia mau bayar pakai ringgit, tapi sistem kita tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran. Kemudian dia terima pakai Visa, dia bayar pakai PayPal, dan lain sebagainya. Nah, dengan digital itu dia bisa menerima 9 macam pembayaran. Dia pakai Dana, pakai OVO, pakai e-money. Dan itu sekarang tinggal di join, mendaftar, dan sudah digital. Jadi dia tinggal, ya ini yang terjadi. Jadi saya pikir cepat sekali anak-anak saat ini beradaptasi ya. Berarti generasi out of date model-model saya gini, saya akan dengar juga itu bahwa mungkin perubahan cara digital ini juga akan mengubah tatanan-tatanan kehidupan masyarakat. Apa ada analisanya juga enggak nih dengan perubahan perdigitalan ini selain ekonomi juga suasana kebermasyarakatan, kebernegaraan? Saya merasa bahkan kalau bersosialisasi manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial, itu yang saya tahu. Jadi pasti ada cara kita untuk berkoneksi melalui digital. Itu ada hal yang mungkin generasi kita, kayaknya vibrasi ini kalau nggak ketemu itu vibrasi nggak kena gitu ya. Nah, tapi anak-anak sekarang bisa cekakakan di Zoom gitu ya. Nah, tapi yang menarik menurut saya di 2024 ini rasanya politik ya, mungkin 2024, 2022, 2020 ada pilkada daerah 2021, 2022 sampai 2024 ini akan terjadi karena digitalisasi ini begini. Saya adalah orang mungkin secara politik, kalau AA tahu di video-video saya itu sangat ingin melihat sisi lain dari bernegara. Jadi saya adalah orang yang tahun 2002 sewaktu merubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002, saya waktu itu agak sedikit protes mengenai one man one vote gitu ya. Karena saya merasa satu orang satu suara itu di negara yang belum terlalu dewasa atau immature atau belum terlalu dewasa itu bisa menjadi pembodohan karena orang dibayar aja bisa memilih. Sementara jadi harusnya ada pembobotan. Pembobotan ini misalnya gini, seseorang bayar pajak 1 tahun 100 juta, suaranya 1. Kalau 10 miliar dia bayarnya suaranya nambah 3. Jadi misalnya Bowie nggak pernah bayar pajak gitu ya, cuma tamat SMA doang, ya cuma 1 bayarnya. Tapi AA sarjana bayar pajaknya 1 miliar setahun gitu, suaranya 17 gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pembobotan itu bukan popular vote, tetapi electoral vote. Nah, dengan electoral vote menurut saya lebih adil, lebih fair, karena arah negara ini bisa ditentukan oleh orang-orang yang memang berkontribusi gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi hal itu memungkinkan.
Jadi menurut saya begitu nanti kita pakai electoral vote, pemilihan-pemilihan kepala daerah itu menjadi lebih adil. Banyak menurut saya seorang ahli surga, hafal Quran, santun, sama orang yang penjahat, preman, suaranya satu gitu ya. Keadilannya di mana gitu. Nah, tapi dulu nggak bisa, memang karena digital sistemnya belum ada. Jadi saya pikir tahun ini, tahun depan, sampai 4 tahun dari sekarang, saya pikir akan terjadi game changing atau perubahan yang sangat dahsyat. Itu pendapat saya loh, Punten. Iya, nggak apa-apa, bebas berpendapat kan nggak salah ya nggak? Baik, jadi mungkin ini akan terjadi dengan adanya dunia digitalisasi ini, dampaknya tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah budaya, juga perpolitikan, kebernegaraan, begitu ya ini? Pendapat saya begitu. Ada nggak negara yang sudah bisa jadi contoh gitu di dunia ini yang mengoptimalisasikan dunia digital ini dan menjadi lebih baik? Menurut saya Korea Selatan. Jadi menurut saya kalau secara informasi, IT system, mungkin 99% wilayah Korea Selatan itu sudah 5G kali ya. Sehingga komunikasi di sana nggak ada putusnya. Sehingga bahkan tingkat kriminal itu bisa turun karena kamera ada di mana-mana. Jadi terang malam, pagi, siang, malam, kejahatan itu di Korea Selatan udah rendah sekali. Gimana enggak orang kamera ada di mana-mana karena tidak ada lack of time atau tidak ada space yang kosong. Semua di cover oleh kamera, terutama di daerah-daerah publik dan daerah-daerah kriminal. Dan bagi pendapat bernegara, bagi kita yang bernegara itu, faktor keamanan inilah yang membuat kita tuh nyaman. Jam 12 malam pulang kerja, cewek pulang ke rumah, nggak ada rasa takut gitu ya, nggak ada rasa cemas. Karena semua ada mata yang mengawasi, yaitu mata security, kepolisian, dan sebagainya. Nah, menurut saya Korea Selatan. Oh, jadi dampak dari digitalisasi juga sampai ke tingkat keamanan gitu ya, kenyamanan ya. Wah, ini menarik ini. Terus apa kendalanya di negeri kita kira-kira efek digital ini yang positif dan yang negatifnya nih? Selalu ada dua sisi ya. Kita hari ini semangat aja yang positif aja gitu. Jadi kalau menurut saya pada saat belum bisa diterapkannya karena memang teknologi 5G itu agak mahal. Gitu, infrastrukturnya benar-benar harus dimulai dari nol lagi, bukan 5G. 4G langsung jadi 5G. Jadi saya membicarakan ini adalah dunia digital dengan berbasis 5G ya. Nggak cepat. Jadi menurut saya mungkin 2022 kita karena terhalang corona dan lain sebagainya. Tapi kalau izin, beberapa perusahaan sudah rasanya memegang ya untuk percepatan. Jadi salah satunya mudah-mudahan AA yang megang gitu ya, supaya dakwah lebih ke daerah. Oh gitu ya, ya. Jadi sekarang ini lebih fokus ke ini nih. Kenapa suka kritis sekali? Sebenarnya nggak kritis. Jadi sebenarnya gini, saya itu panjang kehidupan memahami tentang bela negara gitu ya. Nah, kami atau saya dulu belajar bukan dari posisi yang umum. Jadi kami belajar dari threat analysis. Jadi orang di dalam menganalisa itu ada yang berdasarkan dari sisi optimis, sisi realistis gitu ya. Orang seperti saya ini berangkat dari threat analysis, dari lihat dari skenario terburuk. Kalau hal terburuk bisa kita handle, maka yang bagus mah nggak usah wayahe ngono gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena itu saya melihat beberapa tahun ini menggunakan pendekatannya optimis. Saya cuma bilang sekali-sekali melihat dari sisi threat analysis dan diselesaikan ya threat analisisnya.
Nah, saya merasa beberapa keputusan beberapa tahun pribadi menggunakan pendekatannya optimis. Itu saya cuma bilang arahnya ancaman lihat dari sisi threat analisis. Jadi ya kita mengingatkan saja, bukannya harus memaksakan kehendak. Saya merasa beberapa keputusan beberapa tahun kalau menggunakan pendekatannya optimis. 17.000 saya cuma bilang itu arahnya ancaman lihat dari sisi threat analisis. Jadi ya kita kalau keputusan kebijakan luar negerinya begini, negara ini akan begini gitu dan lain sebagainya. Jadi saya cuman mengkritisi itu tidak semua bagian. Yang saya kritisi biasanya masalah ekonomi. Dan dunia saya yang tahu banyak adalah dunia oil and gas. Jadi dua itu, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi gitu ya. Jadi punten, kadang-kadang saya malah pengen, ayo duduk, ini loh muscle knowledge-nya gitu ya. Ya, itu tuh ada ilmunya gitu, menganalisa atau ilmu perasaan atau penerawangan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi ilmu di dalam threat analysis itu selalu melihat adalah bagaimana tindakan itu membuat negara itu utuh. Jadi kita ingin negara kita NKRI ini utuh. Misalnya nih ya, di Departemen Pertahanan harusnya ada divisi yang namanya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Defense Intelligence Agency. Di Indonesia ini tidak punya BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Berbeda dengan BAIS, di mana dia lebih ke militer, berbeda dengan BIN, di mana dia adalah tool untuk intelijen bernegara, tapi defense, pertahanan harusnya ada. Nah, usul-usulan seperti begini terkadang membuat kebijakan-kebijakan karena tidak ada pendekatan dari kacamata pertahanan. Jadi kadang-kadang misalnya kehadiran tenaga kerja asing itu positif atau negatif? Itu menimbulkan polemik. Tanpa ada keputusan-keputusan strategik dari kacamata intelijen pertahanan, toto masuk. Pendapat beberapa pejabat ini aman. Tapi orang seperti saya bilang, enggak gitu ya. Nah, ya karena saya menganalisanya dari Badan Intelijen Pertahanan. Jadi, sendi-sendi bernegara itu harusnya lengkap. Di mana saat ini pendapat saya adalah Ipolexos Budhankam, ideologi politik sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan ini 70%-nya politik. Di Indonesia terlalu berpolitik. Gitu. Ini harusnya balance. Ada 7 pilar bernegara itu harusnya balance. Ya sepertujuh juga politik itu harusnya. Gitulah kira-kira. Ya, saya jadi ikut pening ya pagi ini ya. Nggak apa-apa, sekali-kali jamaah ikut pening, serening. Nah, tetapi memang sengaja mengajak Mas Wowi ini ngobrol supaya banyak input-input baru dari berbagai pihak. Besok insya Allah Pak Umar Hadi, Dubes Korea, mau undang juga nih ngobrol. Kadang nyambung dengan cerita ini ya. Jadi Mas Wik itu bahwa menganalisa itu berdasarkan data atau apa tuh yang paling penting? Data yang kita dapat biasanya ada data lapangan, dan yang paling tersering adalah pendapat dari para ahli. Jadi kebetulan saya ini punya beberapa teman dari beberapa negara yang jadi gini ini punten lompat sedikit. Jadi kalau di Langley, jadi kalau kita ada di Virginia, ini Amerika tuh negara paling kurang ajar, di mana semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 doktor yang kalau pejabat bicara, mereka menganalisa apakah ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi, dan lain sebagainya. Dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, mantan-mantan mereka itu, walaupun sudah tidak aktif, saya masih sering berhubungan. Terus juga dari Malaysia, dari Filipina, gitu. Karena dulu sewaktu saya masih aktif di lembaga-lembaga tertentu itu, mereka masih menjabat. Nah, data-data dari kacamata mereka, kemudian ditambah dari berita-berita internasional. Jadi setiap hari saya nonton CNN, Bloomberg, Fox, gitu ya, terus Russian Today. Kita melihat dunia memandang Indonesia bagaimana, gitu.
kadang-kadang ini menakutkan dari kacamata itu. Karena itu kita mengingatkan gitu. Saya sih merasa kayaknya di lingkaran pejabat negara yang seteliti itu atau seperduli itu sama saya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi saya ya udah bunyi aja lewat udara gitu. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Ya, berarti tidak asbun lah ya, tidak asal bunyi, tidak nggak berani ya. Nah, ngomong-ngomong sudah ada yang negur belum ini? Sudah ada yang mengingatkan, hei jangan banyak bunyi, jangan banyak itu. Teman-teman malah arahnya jangan personal, cuman itu aja. Jadi jangan personal karena kalau personal itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah karena itu kita ngomongnya global, kita ngomongnya tidak menyinggung individu. Iya demi bernegara sekali lagi. Saya pikir saya juga harus bertumbuh ya. Karena itu mulai mungkin sejak 2 bulan terakhir saya tidak pernah menyebutkan organisasinya atau namanya yang dimirip-miripkan, lebih enak global. Tapi tujuannya ini bukan untuk mengkritik negatif. Tujuannya adalah kecintaan kita, cara berkontribusinya begitu gitu ya. Nggak ada niatan untuk, satu lagi harus diingat, nggak ada niatan saya untuk berpolitik. Karena saya pikir mengabdi masyarakat atau public services sebagai orang politik, saya tuh nggak humble, nggak rendah hati, nggak kayak AA santun, pendengar yang bagus gitu ya. AA tuh kalau denger terus care sama orang tuh bagus banget. Saya nggak gitu banget gitu ya. Jadi saya pikir public services itu atau mengabdi dari sisi politik bukan saya gitu. Saya cuma melihat sisi yang lain. Itu jadi sekali lagi saya nggak ada niatan berpolitik, saya nggak ada niatan untuk membangun konstituen, nggak ada. Alhamdulillah, ini kayaknya obrolan kita kali ini baru prolog ini ya, baru pemanasan ini. Memang katanya kata-kata itu diatur oleh akal pikiran, tetapi nada powernya itu diatur oleh hati. Jadi kalau makin dalam ketulusan, makin dalam keikhlasan, maka akan ada tenaga yang berbeda dari perkataan yang sama. Mungkin ini yang harus sangat diolah hati itu ya nggak? Kalau hatinya sudah jengkel ke seseorang atau siapapun, maka dikemas juga ujungnya akan terasa bahwa ini merupakan serangan hanya dalam bentuk kemasan. Tapi kalau hati kita mudah-mudahan tulus dalam menyampaikan apapun tanpa embel-embel, walaupun agak tajam tetap saja orang tidak terluka karena dia tahu bahwa tenaganya tenaga kebaikan, tenaga kasih sayang. Inilah sekelumit ilmu yang pernah dipelajari bahwa emang intinya nggak bisa bohong dari hati gitu ya. Nah mudah-mudahan banyaknya data, banyaknya input yang akurat. Kalau di pesantren disebutnya BAL, benar, akurat, lengkap. Nah ini akan kontribusi yang baik. Karena rasa sangat perlu gitu ya. Negeri ini dari berbagai sisi pemikiran, tapi ini itu ketulusan ini untuk kebaikan bersama. Setuju. Itu jujur saya berterima kasih mengajarkan bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menyinggung. Kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok gitu ya. Nah, itu saya harus belajar. Ternyata tidak menohok itu adalah selalu mengingatkan berkali-kali adalah hatinya harus tulus. Dan nada suara saya kadang-kadang kan masih menyerang karena masih marah gitu kan. Untuk jadi ikhlas itu saya rubah. Insya Allah ke depan saya lebih baik. Amin. Jadi ke depan kita mau ngobrol lagi gini, minat kah? Insya Allah. Yang saya bisa punten minatnya bicara sama orang yang pengetahuannya terbatas ini. Justru senangnya mengundang banyak orang karena bisa mendengar ilmu lebih banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wawi, kita sudah lewat 1 menit, minta maaf, tapi kita sambunglah ke depan ya. Terima kasih banyak, ini sangat tercerahkan juga para pemirsa, pendengar,
bahwa hikmah di balik wabah ini sangat banyak, termasuk ternyata dunia digital. Yang kedua, kita pun harus punya sudut pandang yang beragam, yang terutama kita bisa menganalisa resiko tertinggi ya. Sehingga kalau kita bisa menganalisa resiko tertinggi, kita bisa lebih bijak menyikapi keadaan. Dan yang terakhir itu bahwa kita harus memberikan masukan ke negara ini dalam berbagai sisi ya dengan niat yang tulus. Insya Allah menerima jadi amal. Mas matur suwun, kula ngaturaken matur suwun sangat inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kemana-mana, sahabat sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.